Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami, Atmaja Channel. Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan curah hujan yang tinggi, maka dari itu pada kali ini kami akan membahas sedikit tentang salah satu hama yang bisa sangat merugikan petani, terutama pada jenis tanaman sayur buah. Kali ini mari kita kenali hama ini, yaitu lalat buah atau bahasa kerennya Bactrocera carambola. Lalat buah merupakan salah satu serangga yang berpotensi sebagai hama utama berbagai jenis buah seperti belimbing, jambu-jambuan, mangga, nangka, dan lain-lain. Selain sebagai hama utama bagi buah-buahan, lalat buah juga bisa menjadi hama utama untuk produk pertanian seperti cabai, terong-terongan, dan tomat. Nah, pada musim kali ini yang kami alami, timun kami juga ikut diserang hama serangga ini. Padahal kalau sebelum-sebelumnya tidak pernah. Memang ulatnya tidak menyebar ke seluruh bagian dalam buah, namun efek yang ditimbulkannya, timunnya berhenti tumbuh, jadi tidak bisa besar buahnya. Kembali lagi ke hama ini, serangga ini adalah salah satu serangga yang sulit untuk dibasmi, walaupun dengan menggunakan insektisida. Karena saat fase ulat, lalat buah hidup dengan memakan bagian dalam buah sehingga insektisida tidak mampu menjangkau keberadaan ulat ini. Serangan hama ini tinggi saat musim penghujan, dan sebenarnya siklus hidup serangga ini sangatlah singkat. Dari lalat betina yang dewasa menyuntikkan telur ke buah, 1 hari kemudian menetas menjadi ulat, memakan bagian dalam buah selama 3 hari, kemudian keluar menjadi pupa selama 8 sampai 11 hari. Jadi lalat dewasa, kawin, bertelur, dan mati, dan begitu seterusnya. Sebenarnya mereka juga mempunyai predator alami, namun karena penggunaan pestisida, biasanya predator alaminya juga kecil atau mati. Jadi intinya hama ini sulit untuk dibasmi secara langsung memakai insektisida, tapi kita bisa mengendalikannya sebelum terjadi serangan. Selain pengolahan lahan yang baik sebelum tanam dan perawatan kebersihan lingkungan tanaman, banyak langkah-langkah pengendalian, namun kita akan membagikan pengalaman cara kami mengendalikan serangan hama ini. 3 langkah yang akan kami bagikan ini kita lakukan pada awal-awal tanaman kita memasuki masa generatif. Pertama, kita bisa berikan dosis pupuk KCl yang tinggi sehingga buah akan lebih keras. Namun saat panen petiknya juga akan terasa agak susah atau alot bahasa Jawanya. Kedua, kita bisa menggunakan insektisida yang bahan aktifnya menyengat seperti dimetoat atau profenofos, yang kita masukkan pada botol bekas yang sudah kita kasih lubang-lubang kecil agar baunya bisa keluar dari botol. Ya, kira-kira kita kasih 1 sendok teh tiap botolnya. Kemudian kita pasangkan
tali dan kita gantungkan di area tanaman kita, terutama di pinggir, di gang-gang parit bedengan, juga di tengah-tengah, baiknya setiap jarak 2 meter. Selain insektisida berbahan aktif menyengat, kita bisa juga menggunakan kapur barus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menggunakan perangkap atraktan. Atraktan merupakan zat kimia yang menarik lalat dewasa untuk datang ke perangkap. Kita biasanya menggunakan bahan aktif metil eugenol. Kita bisa membuat sendiri bahan aktif ini dengan memfermentasi cengkeh. Kalau pengen nggak ribet, kita bisa beli produk jadi, banyak dijual di toko-toko pertanian. Kalau kita biasa menggunakan petrogenol. Adapun cara memasang perangkap ini, menurut pengalaman kami, cukup kita oleskan bahan aktif tadi ke kapas. Kapas yang sudah kita kasih tali. Kemudian kita masukkan ke botol yang sudah kita isi air. Kemudian sudah kita lubangi untuk pintu masuk serangga ini. Kemudian cara memasang kapasnya seperti ini. Kita masukkan ke dalam. Kemudian kita tutupkan. Untuk lubangnya ini kita usahakan jangan tinggi-tinggi, agar lalat yang sudah masuk biar tidak bisa keluar lagi. Untuk airnya cukup air biasa, tidak perlu menggunakan insektisida. Kemudian kita bisa juga menggunakan lem perangkap yang sudah dicampurkan dengan bahan aktif atraktan. Kita bisa beli di toko-toko pertanian, banyak yang jual. Kalau kita biasanya menggunakan lem ajaib atau metilat. Untuk cara menggunakan lem ini sebagai berikut.
kita curahkan ke botol, terus diusahakan botolnya yang berwarna kuning untuk menarik lalat. Setelah dicurahkan, kita ratakan ke botolnya. Kedua jenis perangkap ini ada keuntungan kekurangannya masing-masing. Kalau kita menggunakan petrogenol itu biayanya jauh lebih murah, karena satu botol petrogenol ini 4.000 sampai 6.000 di toko-toko pertanian. Untuk lem ini biasanya sekitar 35.000 sampai 70.000. Itu dari segi biaya. Terus untuk dari segi efektifnya semua sama-sama efektif untuk lalat buah. Namun kalau untuk perangkap lem itu hama lain seperti live miner, lalat live miner itu bisa keperangkap juga. Tapi kalau untuk petrogenol tidak. Nah, untuk pembahasan lalat live miner ini nanti kita bahas di video-video selanjutnya di lain kesempatan. Kemudian selanjutnya perangkap ini kita pasang, kita gantungkan jauh di luar area lahan tanaman kita, minimal 10 meter di luar lahan tanaman kita. Ini baru masangkan sudah ada yang lalat buah yang terperangkap. Langkah-langkah ini cuma pengalaman pribadi kami dan sudah kami buktikan cukup efektif. Kalaupun ada teman-teman petani punya cara yang lebih efektif dan lebih mudah, bisa berbagi. Kemudian cara ini juga menurut kami bisa mengurangi pemaparan langsung tanaman kita dengan insektisida. Jadi kita lebih aman untuk mengkonsumsinya. Sekiranya sampai di sini dulu video kita kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Jika ada yang perlu dibahas, bisa menuliskannya di kolom komentar. Jangan pelit untuk berbagi, jangan pelit juga untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami Atmaja Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.